Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Kita masih di dalam bab taubah, bab taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 17. Qala al-muallif rahimahullah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Hurairah sering kita dengar, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Kunyahnya Abu Hurairah. Ulama hadis mengatakan ukhtulifa ala ismihi ala 30 aqwalan. Para ulama hadis berselisih faham pendapat tentang nama beliau sampai 30 nama. Yang dirajihkan oleh sebagian ahli hadis adalah nama beliau Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis ini seperti hadis sebelumnya, hadis yang ke-16, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan batas waktu diterimanya taubat. Pada dua hadis ini, hadis 16 dan 17, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau bahwa waktu batas diterima taubat adalah sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Selama itu, apabila ada orang bertaubat, jujur dalam taubatnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Kalau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis batasan diterima taubat, berarti orang yang bertaubat setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taballahu alaihi,
Allah tidak menerima taubatnya. Ya. Hadis ini juga bagian dari hadis yang berbicara tentang iman kepada hari akhir. Salah satunya adalah bahwasanya dijelaskan oleh Nabi SAW di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini di antara tanda-tanda besar kiamat. Nah, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda besarnya adalah khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian diantaranya adalah keluarnya binatang yang bisa berbicara, kemudian diantaranya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari arah barat. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa akan ada masanya matahari yang kita lihat setiap hari sekarang ini yang terbit dari arah timur, akan ada kalanya nanti matahari itu akan terbit dari arah barat. Orang-orang yang beriman meyakini perkara ini pasti terjadi tanpa ragu sedikit pun, karena ini yang dinamakan dengan iman. Nah, perkara ini diantara perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa depan, yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pasti terjadi karena hadisnya sahih. Kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa suatu hari matahari akan terbit dari tempat terbenamnya, padahal sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, maka hilang imannya, maka dia murtad, keluar dari Islam karena tidak mengakui apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-18 adalah hadis yang berbicara tentang waktu batasan taubat yang kedua. Waktu batasan taubat yang pertama adalah sampai matahari terbit di tempat terbenamnya di arah barat. Waktu yang kedua adalah sampai seseorang berada di kondisi sakaratul maut. Hadis yang ke-18, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu at-Tirmizi wa qala haditsun hasan.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, dengan syarat dia belum sakaratul maut, dalam keadaan susah ketika nafasnya, ruhnya keluar dari badannya. Syekh Safiur Rahman mengatakan, malam yugharghir minal ghargharah. Yugharghir itu artinya taraddudan nafsu fil halqi indal maut. Ghargharah, yugharghir, bahasa kitanya keluar masuknya nafas dengan cepat, tergesa-gesa di kerongkongan seorang ketika dia berada dalam sakaratul maut, dalam keadaan payah. Kalau bahasa kitanya lah cici angoe. Ini bahasa orang kita, sudah payah. Kalau sudah seperti itu, baru dia ingin mengatakan, saya akan salat, saya akan puasa, astagfirullah, saya bertaubat. Lam yaqbalullah taubatu. Allah tidak menerima taubatnya. Kenapa begitu? Karena begini hadisnya. Rasulullah SAW yang mengatakan. Oleh karena itu para imam mengatakan, orang-orang yang sering mengingat mati, maka dia mendapat rezeki, mendapat dua rezeki. Orang-orang yang sering mengingat mati, mengingat keadaan ketika malaikat datang menjemput nyawanya, mengingat keadaan ketika dia dalam keadaan sesak nafasnya, dalam ketakutan dan kecemasan, ketika malaikat maut berdiri duduk di hadapan kepalanya dan berkata kepadanya, ukhruji, keluarlah. Orang-orang yang sering mengingat ini diberi rezeki dengan dua rezeki. Rezeki yang pertama adalah isti'jalu taubah, cepat bertaubat. Rezeki yang kedua, tidak mau menunda-nunda beramal saleh. Karena dia tahu, kalau seandainya malaikat sudah datang, itu sudah payah, tidak ada lagi beramal. Kalau sering dia mengingat ini akan membuat dia semangat, takut, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan, Allah menerima taubat selama seseorang belum dalam keadaan sakaratul maut. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sakaratul maut? Keadaan yang taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang ini yang sangat lengkap diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma Rasulullah SAW fi janazatil ansar. Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW melayat jenazah sahabat Ansar. Falamma wasalna al-maqbarah, ketika kami sudah sampai di kuburan, lamma yulhad, liang lahatnya belum selesai digali, masih dalam proses penggalian. Jenazahnya sudah datang, diantar oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW duduk di dekat kuburan. Wajalasna haulahu, kami duduk di sekitar beliau. Kemudian beliau mengorek-ngorek tanah dengan sebuah ranting, dan kami duduk di dekat beliau mendengarkan apa yang akan beliau katakan. Ka'anna fi ru'usina at-tayr, saking tenangnya kami ketika itu di kuburan itu. Ini salah satu adab mengantarkan jenazah ke kuburan. Tidak boleh banyak berbicara, tidak bersuara.
lebih banyak mengingat kematian. Tapi yang kita lihat sekarang, keadaan masyarakat ribut, bahkan ada yang bercanda-canda di kuburan. Ketika hendak ketika dia ada penggali kubur, sanggup dia tertawa ketika menggali kubur itu. Ini pertama, qillatul ilm, hilangnya ilmu, kemudian sedikitnya iman, kemudian rendahnya adab. Tidak boleh. Para sahabat radhiyallahu anhu diam semuanya di situ. Tidak ada yang bercanda-canda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ikhwani, limithli hadza falyasta'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan yang seperti ini hendaknya kalian bersiap-siap. Persiapkan diri kalian. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang-orang yang hidup di dunia ini berbicara masalah al-maut seakan-akan berbicara masalah dongeng, berbicara masalah agama, cerita untuk apa? Penghibur. Bukan sesuatu yang menjadi masalah baginya. Sebagaimana seorang ayah mempersiapkan sekolah untuk anaknya, mempersiapkan rumah untuk keluarganya, banyak yang difikirkannya, berbagai macam hal yang diusahakannya, bertanya ke sana kemari bagaimana strateginya, bagaimana usaha ini akan maju, bagaimana bisnisnya lancar. Yang terbayang nanti membuat rumah, membeli kendaraan, menyekolahkan anak, sudah terbayang olehnya. Sekarang anaknya di TK, kemudian bagaimana SD yang bagus, kemudian di mana dia SMP-nya, kemudian bagaimana kuliahnya. Orang-orang memikirkan ini, mempersiapkan, sehingga dia lupa hari yang sebenarnya. Yang Nabi SAW mengatakan, "Ya ikhwani limithli hadza falyasta'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk perkara yang seperti ini persiapkan diri kalian. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdal mu'min," sesungguhnya hamba yang beriman, "fi akhiri ayyamihi minad dunya," di akhir-akhir harinya, di hari-hari dunia, di akhir hayatnya, akan turun kepadanya, yanzilu alaihi malaikatum minas sama' baydul wujuh, akan turun kepadanya malaikat yang banyak dari langit. Orang yang beriman, baydul wujuh, wajahnya putih, wa ma'ahu hanutun wa kafanun minal jannah, membawa kain kafan dan parfum dari surga. Yajlisu amamahu haulahu maddal basar, malaikat-malaikat yang banyak itu turun kepadanya, duduk di sekitarnya sejauh matanya memandang. Bagaimana banyaknya itu? Kalau kita duduk ikut tabligh akbar Ustaz Syafiq misalnya di Masjid Raya, penuh masjid itu, sudah ramai rasanya, ya kan? Kata Nabi SAW, malaikat yang duduk itu sejauh mata memandang, Allah bukakan pemandangan kita, karena ini perkara gaib. Bayangkan jamaah yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk di suatu tempat, kemudian nampak orang banyak sejauh mata memandang. Bagaimana banyaknya itu? Itu malaikat yang turun. Untuk apa? Menjemput kita. Ketika malaikat-malaikat itu sudah turun semuanya, jalasa alaihi malaikatul maut, datanglah malaikat maut, kemudian duduk di antara kepalanya, di arah kepalanya. Kemudian malaikat maut mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji." Wahai jiwa yang tenang. Nah, ini untuk siapa? Orang-orang yang sudah bersiap, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, malaikat mengatakan, "Ukhruji," wahai jiwa yang tenang, "Ukhruji," keluarlah kepada ampunan dan rahmat Tuhanmu.
kemudian keluar ruh orang itu dari badannya seperti air dituangkan dari teko ke dalam gelas, mudah keluarnya. Nah, jadi orang-orang yang beriman ruhnya tidak dicabut. Nah, selama ini di pemahaman kita sebelumnya semuanya ruhnya dicabut. Tidak, orang-orang yang beriman diperintahkan keluar sendiri dia. Belum sampai sekejap mata di tangan malaikat maut, diambil langsung oleh malaikat rahmat, kemudian dipakaikan kafan dari surga, diberi wewangian dari surga, kemudian keluarlah dari ruh itu bau yang sangat harum yang ada di dunia ketika itu, yang paling harum. Fasa'ada bihi ila sama, fayas'adu bihi ila sama. Kemudian ruh orang ini dibawa terbang ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu keadaan yang akan kita temui. Falamma marra min malaikatin minal malaika, ketika mereka rombongan malaikat yang jumlahnya tidak bisa kita hitung, sejauh mata memandang banyaknya, membawa arak-arakan yang besar itu terbang ke langit, akan melewati malaikat-malaikat. Setiap kali mereka melewati rombongan malaikat, malaikat-malaikat itu bertanya, ma hadhihi raihatut tayyibah, ma hadhihi man hadhihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, ruh siapakah gerangan ini yang baik ini, sangat harum baunya. Malaikat yang membawa itu akan mengatakan, menjawab, menyebutkan nama yang paling baik yang pernah disebutkan kepadanya ketika di dunia. Apa maksudnya? Misalkan begini, misalkan namanya Mardi, ya kan tidak ada artinya, tapi pernah dipanggil oleh gurunya di pesantren Abdullah, walaupun sekali pernah dipanggilkan kepadanya dengan nama itu, malaikat menyebutkan namanya. Nah, hadza fulan ibn fulan, ini ruhnya fulan bin fulan. Kemudian terbang, sampailah ke langit yang pertama. Malaikat meminta bukakan pintu langit. Kemudian malaikat penjaga langit bertanya, siapa ini? Si fulan bin fulan. Dibukakan oleh malaikat langit yang pertama. Dari langit yang pertama, malaikat itu ikut pula mengantarkan ke langit yang kedua, sampai ke langit yang ketiga, yang keempat, sampai ke langit yang ketujuh, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Raditu bi 'abdi, aku ridha kepada hamba, kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnahu wa fiha nu'iduhu wa minha nukhrijuhu taratan ukhra. Karena dari bumi itu dahulu dia aku ciptakan, kemudian ke bumi itu pula dia aku kembalikan, kemudian dari bumi itu pula nanti dia akan aku bangkitkan sekali lagi. Nah, kemudian setelah menerima pernyataan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa lagi ruhnya ke dunia, ke bumi oleh malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam kuburannya, dan dia hidup lagi di dalam kuburnya, tapi di alam yang berbeda, namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas antara alam dunia dan alam mahsyar di akhirat. Nah, ketika dia berada di di dalam kuburan itu, dia ditanya oleh malaikat. Rasulullah SAW mengatakan, fayujlisanihi malakan, dia didudukkan oleh dua orang malaikat. Nah, bahasa Nabi SAW bukan yajlis, tapi apa? Yujlis. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab ada namanya fi'il lazim. Fi'il lazim itu artinya, kalau yajlis duduk sendiri. Nah, kalau diganti ya menjadi yujlis, itu artinya didudukkan. Beda, itu bahasa kita beda. Duduk dengan didudukkan.
Ada orang berbaring, duduk sendiri. Ada orang berbaring, didudukkan. Bagaimana rasanya? Orang dalam kuburan itu bukan duduk sendiri, tapi apa? Didudukkan oleh malaikat. Ketika itu dia tersadar dalam keadaan yang sangat cemas, karena alamnya sudah berbeda. Ketika dia dalam keadaan linglung cemas itu, ditanya langsung oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat? Pertanyaan yang dikenal dengan Al-Usulus Salasah, dituliskan pembahasannya oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. 3 pertanyaan yang terkenal. Pertanyaan pertama, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuk? Jangan kita fikirkan suara malaikat seperti suara saya. Suara saya ini lembut ini. Malaikat bertanya dengan garam. Malaikat Nabi SAW bentuknya hitam kebiru-biruan, menakutkan. Dan dia membawa pemukul, sontak, apa namanya, palu, cambuk. Kata Nabi SAW, kalau seandainya cambuk yang dibawa oleh malaikat itu, 2 malaikat itu, dalam hadis lain dikenal dengan Munkar dan Nakir, membawa cambuk, kalau dicambukkan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu yang dibawa oleh malaikat itu. Kalau sempat orang yang ditanya tidak bisa menjawabnya, dicambuk dengan itu. Orang-orang yang beriman ditanya, Man Rabbuk? Mereka akan menjawab dengan pasti, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab. Ini bukan masalah bahasa atau apa, hafalan, enggak. Jawabannya dengan iman. Karena Allah yang menyanggupkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengatakan yuthabbitullah, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Ulama tafsir mengatakan la ilaha illallah, tauhid. Orang-orang yang beriman dikokohkan di dunia dengan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Dia tidak risau. Baginya kehidupan ini kehidupan dunia sementara. Dia sedang mempertahankan la ilaha illallah. Bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki la ilaha illallah, dia tidak menjadi fikirannya apakah Allah hidupkan dia di alam kefakiran atau di alam kekayaan. Yang menjadi perhatian baginya bagaimana dia mati di atas la ilaha illallah. Orang-orang yang beriman tidak memikirkan, tidak menjadi perhatiannya apakah dia Allah hidupkan di alam sehat ataukah di alam sakit. Akan tetapi yang dia fikirkan bagaimana dia mati di atas la ilaha illallah. Begitu Allah kokohkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Apabila dia ditimpa dengan rahmat, maka dia bersyukur. Bagaimana menjadikan rahmat kokoh di atas la ilaha illallah. Wa idza usiba sabar, apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Nah, bagaimana musibah itu bisa mengokohkan dia di atas la ilaha illallah. Akhirnya dia mati di atas la ilaha illallah. Begitu. Allah kokohkan di dunia dengan la ilaha illallah. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Akhirat, hari akhirat yang pertama adalah di alam kubur. Ketika dia ditanya oleh malaikat, Allah kokohkan. Dan itu juga makna daripada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mendoakan saudara kita yang baru dikuburkan, doanya adalah Allahumma tsabbithu. Ya Allah, kokohkan dia. Apa maksudnya? Mampukan dia mengucapkan, menjawab pertanyaan malaikat.
Siapa yang bisa mengokohkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali orang berfikir, nah, saya sudah dapat bocoran soalnya dari ustaz. Kalau malaikat bertanya man rabbuka, tinggal jawab Allah. Pertanyaan yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Saya tahu, Islam. Kalau ditanya madza taqulu fi rajulil ladzi bu'itsa fikum, apa yang pendapatmu tentang seorang laki-laki yang Allah utus kepada kalian? Orang yang beriman mengatakan huwa Muhammad, dia Muhammad. Nah, saya akan jawab Nabi Muhammad. Hah? Itu hafalan. Hafalan itu apa ibu-ibu? Kapanpun bisa hilang. Pernahkah kita melihat atau kita sendiri yang mengalami dalam keadaan yang sangat panik, patah-patah lidah? Nah, ada yang seperti itu. Tak tahu. Contohnya kawan saya, ketika dia akad nikah, panik dia. Disuruh oleh Pak KUA membaca surat Al-Ikhlas, dibacanya inna ataina. Kenapa? Karena panik. Biasanya dia jadi imam. Hah? Tapi ketika akad nikah itu gemetaran dia baca surah Al-Ikhlas, kata Pak KUA, dibaca inna ataina kal kautsar. Kemana pergi? Karena sangat paniknya. Dan orang yang berada dalam kuburan itu bertemu dengan malaikat sudah berbeda alamnya dengan dalam keadaannya Allah saja yang tahu. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi yang menjawab itu apa? Iman. Allah yang memampukan. Kalau Allah katakan tidak mampu menjawab, tidak akan bisa. Nah, ketika orang-orang fajir dan orang-orang kafir, karena dalam hadis yang riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir. Dalam riwayat yang lain dikatakan inna abdal fajir, sesungguhnya hamba yang fajir. Fajir itu masuk ke dalamnya orang kafir dan orang yang ahli maksiat yang tidak mau bertaubat, tapi dia masih beriman. Keadaan dalam kuburan sama dia dengan keadaan orang-orang kafir, tidak mampu menjawab. Allah Ta'ala ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia akan mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Bahasa ha itu dari hadis Nabi SAW, bukan bahasa bebas saya. Tidak, memang begitu bunyinya. Kalau orang ditanya itu orang kebingungan. Biasanya itu bahasa yang disepakati oleh semua orang di dunia, ya kan? Ketika dia bingung, itu bahasa begitu. Ditanya madinuka, apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Mada taqulu fi rajulil ladzi bu'itsa fikum, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang Allah utus kepada kalian? Lah, saya tidak tahu, katanya. Nah, ini yang harus kita fikirkan. Jangan sampai kita seperti itu. Orang-orang yang beriman ketika ditanya mada taqulu fi rajulil ladzi bu'itsa fikum, apa yang pendapatmu tentang seorang laki-laki yang Allah utus kepadamu, kepada kalian? Orang yang beriman mengatakan huwa Muhammad, dia adalah Muhammad, attabi'uhu, aku mengikutinya. Ditambah dengan pertanyaan yang keempat oleh malaikat. Nah, jadi dalam riwayat yang lain pertanyaan secara umum 3, tapi kalau dia orang yang beriman ditambah pertanyaannya satu lagi. Apa itu? Min aina arafta, dari mana kamu tahu, kata malaikat. Apa kata orang yang beriman? Qara'tu kitab Allah wa amiltu bihi, aku membaca kitab Allah dan aku mengamalkannya. Hadis ini menurut para ulama menunjukkan bahwa perlunya mempelajari agama Islam. Tidak boleh mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Tidak, harus belajar. Pelajari agama ini supaya kita selamat di dalam kubur dan mengamalkannya. Sambungan daripada hadis ini sebelumnya, ini keadaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa innal 'abdal fajir wa innal 'abdal kafir, wa fi riwayatin 'abdal fajir, dan hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain dan hamba yang fajir.
Ada dua riwayatnya sahih. Wa kana fi akhir ayyamihi min ad-dunya, ketika dia berada di akhir hari-harinya di dunia, nazala alaihim malaikatun minas sama' sawdul wujuh, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, tapi wajahnya hitam-hitam, menakutkan. Wa ma'ahu, dan dia membawa kain kasar dari neraka yang berbau busuk. Wa yajlisu amamahu maddal basar, akan duduk malaikat-malaikat itu di hadapan matanya sejauh mata memandang. Kebalikan dari orang-orang yang beriman. Kemudian turun pula malaikat maut, duduk di arah kepalanya. Kemudian malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah, ila sakhtin, kepada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ruhnya mendengarkan, tidak mau keluar, berputar-putar di dalam badannya, tidak mau keluar. Akhirnya fayanzi'uhu malaikatun naz'an, maka malaikat mencabutnya, merenggutkannya. Nah, bahasa kita, menarik, sahab menarik juga, ashubwa, nah, itu ditarik. Bahasa Nabi SAW apa? Yanzi itu direnggutkan. Nah, itu bahasa kita, direnggutkan oleh malaikat. Nah, ketika itu baru teringat oleh orang itu bertaubat. Ketika ditarik nyawanya oleh malaikat, baru teringat akan sholat, baru teringat akan ke masjid, baru teringat akan anak yatim, baru teringat akan orang fakir miskin, baru teringat akan puasa yang pernah dilalaikannya, baru teringat akan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ketika itu dia hendak berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Tidak ada taubat. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama dia belum berada dalam keadaan tadi, ketika ditarik, disuruh keluar oleh malaikat ruhnya. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar dari badannya seperti pengait yang dikaitkan di sebuah kain kasar yang basah, kemudian ditarik sehingga berputus-putusan benang-benangnya. Begitulah perumpamaan ruhnya ditarik oleh malaikat, dicabut paksa sehingga dia merasa sakit. Belum sampai ruhnya itu sekejap mata di tangan malaikat maut, diambil oleh malaikat azab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, malaikat yang mengambil ruh orang yang beriman dinamakan dengan malaikat rahmat. Malaikat yang mengambil ruh ahli maksiat yang tidak bertaubat dan orang-orang yang kafir dinamakan dengan malaikat azab. Nanti akan kita baca hadisnya. Kemudian dibungkuslah dia dengan kain kafan dari neraka itu, kain yang kasar dan berbau busuk. Nabi SAW mengatakan, sehingga keluarlah dari ruh itu bau yang paling busuk, yang sama busuknya dengan bau yang paling busuk di dunia ketika itu. Kemudian dibawa terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di melewati sekumpulan malaikat, malaikat-malaikat itu akan bertanya, ma hadhihi, apa ini? Bau ruh yang sangat busuk, ruh siapakah ini? Nah, malaikat azab mengatakan, hadhihi ruh fulan ibn fulan, ini ruh fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang paling buruk yang pernah disebutkan kepadanya di dunia. Seperti tadi, misalkan namanya Hasan, tapi dia ahli pendosa,
pernah dipanggil oleh orang dengan sebuah cacian, nama yang buruk. Dengan nama itu dia dipanggil oleh malaikat. Untuk apa? Penghinaan kepadanya, karena dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dipanggil dengan nama yang paling baik. Untuk apa? Penghormatan untuknya, karena dia mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dibawa ke langit. Ketika sampai di langit yang pertama, malaikat memintakan dibukakan pintu langit. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa ini? Dijawab oleh malaikat, ini ruh fulan bin fulan. Malaikat mengatakan, aku tidak dibolehkan membukakan pintu untuknya, sehingga tidak terbuka pintu langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam riwayat yang lain, akhirnya dia dilemparkan, kadzaba abdi, hambaku ini telah mendustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan dia ke kuburannya, kembalikan dia ke dunia. Akhirnya dia dilemparkan, bukan diantarkan seperti orang yang beriman. Nah, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala la yuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas kepada Allah, siapa mereka? Orang kafir. Kemudian orang-orang yang bermaksiat dan tidak mau bertaubat, tidak akan dibukakan untuknya pintu langit, dan tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam, sampai ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, mustahil. Ini bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada onta bisa masuk lubang jarum? Tidak akan pernah. Bahkan benang pun yang kecil itu, kalau mata kita sedang bermasalah, kita masukkan ke lubang jarum, kadang meleset-meleset juga dia. Ini onta yang diharapkan masuk lubang jarum. Kapan? Tidak akan ada. Artinya apa? Mereka tidak akan dibukakan untuknya pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga. Waliyahzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu. Akhirnya dikembalikan ke kuburannya. Kuburannya ini maksudnya secara luas, walaupun dia mati tidak dikuburkan, karena kuburan ini macam-macam. Ada orang yang kuburannya di dalam perut buaya, ada yang kuburannya di dasar lautan, ada yang kuburannya di perut binatang buas, ada yang kuburannya memang kuburan yang digali, ada yang kuburannya di bawah reruntuhan gempa, ada pula kuburannya di padang pasir yang luas, tapi hakikatnya satu, dia adalah alam barzakh, tempat orang-orang ditanya oleh malaikat. Orang-orang kafir juga ditanya oleh malaikat, dan dia tidak bisa menjawab. Orang-orang yang beriman ditanya oleh malaikat, dan dia bisa menjawab. Ketika orang kafir ditanya dengan satu pertanyaan, dan dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, dipukul oleh malaikat sehingga dia terbenam ke dalam bumi. Nabi mengatakan, limisli hadza falyasta'iddu, untuk perkara yang seperti ini yang harus kita persiapkan. Sehingga dia terbenam, kemudian dikembalikan lagi, ditanya lagi, tidak bisa menjawab, dipukul lagi, kemudian disempitkan kuburannya sehingga bertemu kedua tulang rusuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman ketika ditanya dia menjawab. Kemudian terdengarlah seruan dari langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Iftahu lahu baban minal jannah, bukakan untuknya pintu dari surga. Wa afrishu lahu minal jannah,
buatkan dia tikar dari surga, wa albisu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Kemudian diperlihatkan tempatnya, keluarga-keluarganya dan harta-hartanya di surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan keadaan yang seperti itu, dia berdoa, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat, hatta arji'u ila ahli wa mali, supaya aku bisa cepat kembali kepada keluarga aku dan hartaku. Keluarga yang mana? Yang di dunia kah? Bukan, yang di akhirat. Para bidadari-bidadarinya, keluarganya di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, Allah SWT mengatakan, an kadzaba 'abdi, hambaku telah berdusta, iftahu lahu baban minan nar wa afrishuhu minan nar wa albisu minan nar, bukakan dia pintu dari neraka ke dalam kuburannya, berikan tikar dari neraka, berikan pakaian dari neraka. Melihat keadaan yang seperti itu, dia mengatakan, kemudian diperlihatkan tempatnya nanti di neraka pada hari kiamat. Kemudian dia mengatakan, Allahumma la taqimis sa'ah, ya Allah jangan kiamatkan hari. Tidak sanggup dia. Ini saja sudah merapung rasanya, apalagi ditambah dengan neraka. Begitu keadaan orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man asallah, wahai orang yang bermaksiat kepada Allah, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mematikanmu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.